Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ana Arianti, Novani, Salsabila, Karisma, dan Rosita. Di sini kami akan mempresentasikan kebiasaan makan pada remaja atau food trends yang berisiko menimbulkan masalah gizi pada remaja. Yang pertama, pengertian kebiasaan makan. Kebiasaan makan adalah cara individu atau kelompok individu memilih pangan apa yang dikonsumsi sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, dan sosial budaya. Kebiasaan makan dapat disebabkan oleh faktor pendidikan gizi dan kesehatan serta aktivitas pemasaran atau distribusi pangan. Dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti budaya lingkungan dan alam serta populasi. Kebiasaan makan remaja. Yang pertama, masalah gizi pada remaja muncul dikarenakan perilaku gizi yang salah, yaitu ketidakseimbangan antara konsumsi gizi dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Salah satu faktor determinan status gizi adalah faktor kebiasaan makanan pada diri seseorang dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, pertumbuhan remaja. Meningkatkan partisipasi dalam kehidupan sosial dan aktivitas remaja sehingga dapat menimbulkan dampak terhadap apa yang dimakan remaja tersebut. Faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan remaja, yaitu ada 3 faktor. Ada faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor makrosistem. Yang pertama yaitu faktor individu atau personal. Faktor ini berasal dari dalam diri remaja itu sendiri, yang mempengaruhi perilaku makan remaja, yaitu termasuk sikap, kepercayaan, kesukaan akan makanan tertentu, dan perubahan biologi. Yang kedua, faktor lingkungan, yang termasuk lingkungan sosial, misalnya keluarga, teman sebaya, dan makanan di sekolah, fast food, norma sosial, dan budaya. Yang ketiga, faktor makrosistem. Makrosistem ini yaitu sistem lapisan terluar dari lingkungan remaja itu, yang termasuk antara lain ketersediaan makanan, sistem produksi dan distribusi makanan, media massa terutama iklan tentang makanan, yang dapat mempengaruhi kebiasaan makan remaja tersebut. Perubahan gaya hidup. Perubahan dalam gaya hidup, terutama di perkotaan karena adanya perubahan kebiasaan makan. Kebiasaan makan tradisional yang tadinya tinggi karbohidrat, tinggi serat, dan rendah lemak berubah ke pola makan yang baru yang rendah karbohidrat, rendah serat, dan tinggi lemak sehingga menggeser mutu makanan ke arah yang tidak seimbang. Kebiasaan makan cepat saji modern dengan status gizi remaja. Makan di restoran cepat saji akan berdampak langsung pada status gizi remaja. Fast food biasanya mengandung zat gizi yang terbatas atau rendah. Di antaranya adalah kalsium, riboflavin, vitamin A, magnesium, vitamin C, folat, dan serat. Sebaiknya remaja memilih jus atau susu dibandingkan soft drink, memesan sandwich lebih kecil dibanding yang besar, memilih salad dibandingkan kentang goreng, memesan makanan yang dipanggang daripada yang digoreng. Namun yang terjadi kebanyakan remaja lebih suka soft drink, sandwich ukuran besar, kentang goreng, dan makanan yang digoreng lainnya. Untuk data kebiasaan makan remaja, yaitu sebanyak 28 orang mengonsumsi fried chicken, 14 orang mengonsumsi hamburger, 16 orang mengonsumsi french fries, 14 orang mengonsumsi mie instan, 12 orang mengonsumsi bakso, 19 orang mengonsumsi gorengan, 16 orang mengonsumsi nugget, 13 orang mengonsumsi sosis. Mereka mengonsumsi fast food ini sebanyak 4-7 kali dalam seminggu. Data selanjutnya yaitu sebanyak 20 orang mengonsumsi fried chicken, 23 orang mengonsumsi hamburger, 24 orang mengonsumsi french fries, 33 orang mengonsumsi mie instan, 35 orang mengonsumsi bakso, 29 orang mengonsumsi gorengan, 26 orang mengonsumsi nugget dan sosis. Mereka mengonsumsi fast food ini sebanyak 1-3 kali selama seminggu. Akibat kebiasaan makan remaja yang buruk. Kebiasaan makan yang diperoleh semasa remaja akan berdampak pada kesehatan dalam fase kehidupan selanjutnya, setelah dewasa dan berusia lanjut.
misalnya seperti obesitas. Obesitas saat remaja bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan metabolisme di kemudian hari. Menurut WHO 1990, masalah terkait obesitas termasuk gangguan tidur, masalah psikologis dan sosial, harga diri yang buruk, dan citra tubuh. Berikutnya ada anemia. Remaja rentan mengalami masalah anemia defisiensi besi gizi, utamanya remaja putri. Penyebab utama anemia termasuk asupan makanan yang buruk. Berikutnya ada kurang energi kronis atau KEK. Umumnya, faktor yang menyebabkan yaitu karena makan terlalu sedikit. Risiko yang terkait dengan gangguan makan termasuk pertumbuhan terhambat. Cara mengatasi kebiasaan makan remaja yang tidak sehat. Remaja sebaiknya mengetahui jenis makanan apa yang harus dikonsumsi. Remaja sering tidak memahami zat gizi yang dikandung dalam makanan dan fungsi zat gizi dalam tubuh. Padahal, pengetahuan memberi pengaruh secara tidak langsung terhadap asupan gizi. Sulit bagi remaja untuk mengubah kebiasaan makan, maka diperlukan pendidikan gizi bagi remaja untuk mengatasi hal tersebut. Pendidikan yang paling berperan yaitu di dalam keluarga dan sekolah. Meskipun biasanya remaja sudah menyiapkan makanan sendiri, peran keluarga masih dibutuhkan untuk meningkatkan. Berikut ini adalah referensi materi yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.